Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pada saat ini kami akan berbagi tips menjadi MC yang hebat dan profesional yang kami dapati dari kami belajar dan juga dari pengalaman yang sudah kami lakukan ketika menjadi MC atau sebagai pembawa acara. Tips yang pertama yaitu seorang MC harus berdoa. Kita sebagai mukmin selalu memohon kepada Allah, di antaranya doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketika saya pernah belajar, minimal ketika ingin naik panggung baca Rabbi syrahli 3 kali, yaitu minta Allah lapangkan dada kita dan ucapan kita agar dimengerti oleh orang-orang. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu adalah terus menerus latihan, belajar dengan sungguh-sungguh, yaitu teks pembawa acara yang akan kita bawakan pada saat acara nanti. Jadi manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan sukses, pasti ia akan berhasil. Yang ketiga yaitu ATM. Apa itu ATM? Singkatannya itu amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kalau kita ingin menjadi MC yang hebat, profesional, sukses, kita juga harus belajar dari mereka-mereka yang sudah sukses menjadi seorang MC. Baik bisa melalui YouTube, bisa melalui MP3 dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu adalah persiapkan mental berani tampil di depan umum. Tidak grogi, tidak demam panggung. Dan ini bisa dimulai dengan kebiasaan-kebiasaan. Belajar sendiri atau belajar di hadapan teman-temannya atau di hadapan gurunya, minta disimak dan lain sebagainya. Yaitu dia nantinya menjadi mental yang kuat, mental baja, berani tampil di depan umum. Itu sangat penting. Karena ketika dia grogi, dia demam panggung, maka hilanglah hafalan yang sudah ia hafalkan sebelum dia tampil. Yang kelima yaitu harus berwibawa suaranya, bisa dari dada atau dari perut, tidak ketika sama dengan dia ngobrol, yaitu seperti berbicara sehari-hari, tapi harus beda dengan berbicara. Misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan begitu. Terus yang keenam, harus memahami tema yang ia bawakan. Ini acara formal atau non formal, acara maulid, acara Isra Mi'raj, atau ini acara kematian atau acara ulang tahun. Seorang MC harus tahu dan bisa membedakan bagaimana pembawaannya ketika menjadi seorang MC. Yang ketujuh, harus menguasai susunan acara yang akan dibawakan. Dia harus menguasai apa saja runtutan acara dari awal, inti sampai akhir penutup. Jangan ketika sudah sampai di atas panggung dia tidak menguasai susunan acara yang akan dia bawakan. Yang kedelapan yaitu tips yang kedelapan, menjaga penampilan yang rapi, berwibawa dan elegan. Karena MC itu menjadi pusat perhatian bagi para audiens, para penonton, para tamu undangan. Harus matching dari ujung kepala sampai ujung kaki. Harus berpenampilan rapi, kalau bisa tampil beda. Yang mungkin keseharian tidak pernah pakai jas.
yang tadinya tidak pernah pakai kebaya yang perempuan, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, harus persiapkan pulpen untuk membantu ketika ada revisi, ada perubahan susunan acara. Itu sangat penting bagi seorang MC, harus punya pulpen. Jangan ketika acara nyari pulpen, minjem dulu. Yang ke-10 yaitu suaranya harus jelas dan lantang. Tutur kata atau artikulasinya jelas. A, I, U, E, O-nya, vokalnya harus jelas. Jangan gremeng. Apa tuh gremeng? Ya nggak jelas. Yang ke-11, menggunakan rangkaian kata EYD, ejaan yang sudah disempurnakan. Dan juga kalau bisa bahasanya elegan, bisa merangkai kata-kata yang indah, itu lebih baik lagi. Terus yaitu yang ke-12, seorang MC itu harus selalu berkoordinasi dengan panitia penyelenggara. Khawatir bila ada perubahan dan lain sebagainya. Jadi seorang MC itu harus saling berkomunikasi yang baik dengan panitia penyelenggara. Jangan musuh-musuhan. Yang ke-13, pandangan mata tidak boleh kosong. Dilihatin dari kanan ke kiri, dari barat ke timur. Semuanya harus kita perhatikan. Jangan fokus di A saja atau di B saja. Jadi semuanya harus dipandang dengan tatapan penuh kasih sayang. Terus yang ke-14, tidak masuk berbicara ke dalam materi pengisi acara atau penceramah. Harusnya dia hanya berbicara susunan acara, namun ia masuk ke dalam materi tersebut, atau ngisi tausiah juga. Sampai-sampai penontonnya pun juga, kok dia MC atau pengisi acara. Jadi penonton juga bingung membedakan mana yang MC, mana yang pengisi acara. Yang ke-15, tidak berbelit-belit dalam membawakan acara. To the point-nya aja. Tidak mengulang-ulang kata, tidak banyak senda gurau dan lain sebagainya. Yang ke-16 yaitu harus fokus saat acara berlangsung. Tidak bermain-main, bersenda gurau, tidak main HP, atau tidak menerima telepon terlebih dahulu, dinonaktifkan. Karena ketika menjadi MC, ketika dia tidak fokus, maka bisa ngeblank, hilang semuanya. Maka nanti ketika dia membawakan acara, ia akan terlihat tidak profesional. Yang terakhir, yang ke-17, tips menjadi MC yang baik, yaitu yang penting adalah harus sopan santun, harus bersahaja, penuh senyum sumringah di atas panggung. Tidak cemberut, tidak bete, harus senyum, smile. Karena dengan smile-nya itu akan menjadikan aura positif kepada para penonton, para jamaah, dan panitia semuanya. Kalau dia sudah menyebarkan aura positif, maka acara pun juga akan berjalan dengan baik, mudah diatur, dan insya Allah lancar, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja 17 tips menjadi seorang pembawa acara atau MC yang profesional. Kurang lebihnya mohon maaf. Kritik dan sarannya kami terima dengan senang hati. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang berbahagia, bila video ini bermanfaat, mohon like, share, and subscribe-nya agar memotivasi kami untuk membuat video-video selanjutnya yang bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa komennya yang terbaik, kritik dan sarannya, agar kami bisa memperbaiki lagi di pembuatan video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.